Selamat datang di Blind Spot. Tema kita hari ini sederhana tapi menakutkan, yaitu apakah pekerjaan Anda akan ada 5 tahun lagi? Kita tidak bicara soal robot pabrik, kita bicara soal kasir yang hilang, customer service yang diganti chatbot, dan desainer yang diganti Midjourney. Bersama saya ada CEO teknologi, perwakilan serikat pekerja, freelancer kreatif, dan analis ekonomi. Saya langsung ke Anda, Bung CEO. Perusahaan Klarna baru saja mengumumkan AI mereka melakukan pekerjaan setara 700 karyawan manusia. Apakah masa depan bisnis adalah tanpa manusia? Bukan tanpa manusia, tapi manusia yang lebih efektif. Jujur saja, menjadi customer service yang menjawab pertanyaan sama 100 kali sehari itu tidak manusiawi. Itu pekerjaan robot. Kami menyerahkan tugas itu ke AI agar manusia bisa fokus ke hal strategis. Ini efisiensi bisnis, bukan kekejaman. Efisiensi bagi Anda, tetapi bencana bagi kami. Data tidak bisa dibohongi. Kasir supermarket diganti self-checkout. Admin data diganti skrip otomatis. Mereka yang Anda bebaskan dari pekerjaan robot itu sekarang menganggur, bukan naik pangkat. Di mana tanggung jawab sosial perusahaan? Oke, itu sektor jasa. Tapi bagaimana dengan sektor kreatif? Kak freelancer, dulu desainer merasa aman karena AI tidak punya rasa. Tapi sekarang, bagaimana menurut Anda? Sungguh itu bohong besar. Sejak ada generatif AI, orderan saya turun drastis. Klien yang dulu bayar mahal untuk ilustrasi, sekarang cuma ketik prompt di AI. Bayar langganan murah selesai dalam hitungan detik. Yang paling sakit, AI itu dilatih dari gambar-gambar kami tanpa izin. Kami yang melatih mesin yang akhirnya menggerus pekerjaan kami. Misal contohnya, dulu saya dibayar sekitar 400.000 untuk satu ilustrasi. Sekarang kalian bilang, aku coba generate dulu pakai AI ya. Hasilnya mereka badal pesan. Klien event yang dulu pesan poster, sekarang cuma minta saya edit gambar dari AI dan bayar jauh lebih murah. Jadi ini bukan sekedar teknologi maju, ini bikin pendapatan kami anjlok. Itu namanya kemajuan, Kak. Dulu, pelukis potret protes saat kamera ditemukan, tapi fotografi justru menciptakan industri baru. Anda harus beradaptasi, gunakan AI sebagai alat, jangan musuhi. Mudah bagi Anda bicara adaptasi. Saat gaji Anda aman, bagi kami ini soal bertahan hidup bulan ini. Adaptasi apa? Adaptasi makan mie instan 3 kali sehari. Kalau AI bisa bayarin kontrakan sih, saya juga langsung butuh robot. Sampai saat itu terjadi, ya kami cuma bisa ngatur napas, ngatur pengeluaran, dan berharap dunia kerja nggak berubah lebih cepat dari isi dompet kami. Suasana memanas, kita butuh dada dingin. Ibu atau bapak analis, apakah kita benar-benar menuju kiamat pekerjaan? Apa kata data? Tenang, mari kita lihat laporan Goldman Sachs 2023. Mereka memprediksi 300 juta pekerjaan di seluruh dunia yang akan terpapar otomasi. Tapi, laporan World Economic Forum juga bilang akan muncul 97 juta pekerjaan baru. Masalahnya adalah skill gap. Pekerjaan baru ini butuh skill tinggi, sementara yang hilang adalah skill rendah menengah. Contoh, kita tidak butuh lagi penerjemah teks dasar, tapi kita saat butuh editor AI yang bisa memverifikasi hasil terjemahan mesin. Nah, itu masalahnya. Biaya reskilling itu mahal. Siapa yang bayar? Kasir umur 45 tahun tidak punya uang untuk kursus data science. Betul. Makanya IMF di tahun 2024 mengingatkan AI bisa memperparah ketimpangan. Yang kaya pemilik AI makin kaya, pekerja biasa makin tertekan gajinya. Jadi, apa solusinya? Kita tidak bisa menghentikan teknologi. Bung CEO, maukah perusahaan Anda dipajaki lebih tinggi untuk tanah sosial korban AI?
Kami sudah berkontribusi lewat pajak koperasi. Pemerintah yang harus mengolokasikan itu untuk pendidikan yang relevan. Jangan ajarkan anak-anak menghafal. Itu tugas Google. Ajarkan mereka critical thinking. Selain itu, tanpa regulasi yang jelas, transparansi juga jadi masalah. Banyak platform tidak memberitahu apakah suatu karya dibuat manusia atau AI, sehingga publik sulit menilai proses kreatif sebaliknya. Pada akhirnya, karya yang benar-benar dibuat dengan keahlian dan pengalaman manusia bisa tersisihkan hanya karena kalah cepat dan kalah murah. Industri kreatif butuh lingkungan yang adil, bukan untuk memusuhi teknologi, tapi untuk memastikan bahwa inovasi tidak memakan ruang hidup para pekerja kreatif. AI seharusnya jadi alat bantu, bukan kompetitor. Tidak dibayar dan tidak punya batas etika. Dengan aturan yang tepat, kita semuanya bisa menikmati manfaat AI tanpa mengorbankan martabat dan keberlanjutan profesi kreator manusia. Waktu habis. Saya minta satu kalimat penutup. Apa satu skill yang wajib dimiliki mahasiswa di kelas agar tidak diganti oleh AI? Adaptabilitas, kemampuan untuk belajar hal baru dengan cepat. AI literasi. Belajarlah cara memerintah AI. Solidaritas. Manusia itu harus saling mendukung. Human touch, empati dan rasa yang tidak dimiliki algoritma. AI bisa meniru gaya, tapi tidak bisa merasakan ceritanya. Misal, mesin bisa bikin wajah tersenyum, tapi nggak tahu rasanya bahagia. Dan jujur, kalau suatu hari AI bisa ngerti perasaan manusia, ya itu berarti kami kreator harus makin keras mempertahankan ciri khas manusiawi. Kami sebelum robot ikutan curhat juga. Kesimpulannya, AI adalah ombak besar. Anda bisa belajar berselancar di atasnya atau memilih tenggelam digulung olehnya. Pilihan semua ada di tangan Anda. Saya, Muhammad Nasrul Ilmi Nasrullah, selaku host di talkshow ini, izin pamit mengundurkan diri. Sampai jumpa.